Roman. Iya, Kakang. Kenapa kamu menyusul di sini? Biung sudah meninggal, Kakang. Maafkan aku, Kanemang. Biung selalu menanyakan Kakang, Ya, tapi Kakang tidak pernah pulang. Biung berjuang atas pernikahan kita. Tapi perjalanan saya di Tumapel ini hanya untuk masa depan kita. Kamu tadi bersama siapa? Tadi saya diantarkan sama Kipatih, Iya, tapi beliau langsung pergi, Kakang. Kanjeng Patih bicara apa saja? Katanya saya boleh bermalam di sini. Iya, kami memang diberi rumah oleh Praja Tumapel sini yang dinamakan Asrama Praja Satria. Namun ini bukan urusan pribadi, sehingga besok belum sampai rantah-rantah kamu harus saya antar pulang. Kita akan menyelesaikan masalah ini dengan bisa membedakan urusan pribadi dan urusan negara. Jadi maafkan saya. Saya setiap hari selalu memikirkan kamu. Tapi masa depan ini belum selesai. Dan saya minta maaf apabila saya tidak bisa menghadiri Bio yang telah meninggal. Kapan Kakang akan pulang? Tinggal 3 langkah atau 2 langkah kamu akan berada di Tumapel ini. Saya janji, saya akan berjanji bahwa kesuksesan saya, keberhasilan saya adalah semata hanya keberhasilanmu. Kamu akan merasakan kenikmatan dan kemuliaan di Tumapel ini atas perjuangan saya. Siang dan malam saya hanya teringat pesan Biung dan kakek saya. Biung pesan agar saya akan bisa menjadi orang yang benar-benar seperti singa, yang akan bisa menindas Raja Kediri. Karena bapak saya yang menjadi pejabat di Kediri, ibu saya meninggal tanpa hormat. Ibu dan kakek saya tidak dihormati. Biung dan kakek saya sakit-sakitan tidak diperdulikan oleh bunggowo-bunggowo kerajaan Kediri. Maka dari balas dendam saya harus menjadi orang yang berguna, yang bisa menjunjung derajat dari biung saya dan kakek saya, sehingga orang-orang Kediri akan tahu bahwa keturunan Slorok akan menjadi orang yang nomor 1 di bumi Nusantara ini. Dan Biung akan menyaksikan tidak lama lagi saya akan menjadi raja di Tumapel ini. Saya sudah sowan di rumahnya para Brahmana Sakti yang prawira Tirja Dinata, Brahmana Buddha yang sangat ampuh, bisa meneropong saya bahwa akan muncul sebuah matahari yang kedua yang menyinari bumi. Katanya dia adalah saya yang menjadi matahari di Tumapel itu, sehingga Tumapel akan mendapatkan cahaya matahari yang akan menata, yang akan bisa menerangkan Kawodasih yang menjunjung tinggi bumi di sekitar Gunung Kawi, tepatnya di Kerajaan Tumapel. Sehingga saya harus bisa membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara. Saya harus berjuang untuk kejayaan saya. Saya harus berjuang untuk cita-cita kakek dan ibu saya yang hidupnya hanya dihubung dengan kesusahan. Saya teringat kakek dan biung saya mati yang bersamaan.
Biung. Ken Aro, Biung sudah tak kuat. Nggak kuat nak. Biung nggak kuat. Biung harus kuat, harus tegar, harus sembuh. Menyaksikan saya jadi raja di Temapel. Ken Aro, kamu pasti sukses, Ger. Sukmaku nanti dan sukma bapakmu Adipuro akan melindungimu bersama Dewa Tayang aku. Dewa Tayang aku akan menjadikan engkau raja di Nusantara ini. Kau akan dikagumi para kaulah dasar di Tumapel. Ken Aro, kamu harus mempersiapkan diri mandiri, jadi anak yang kuat tanpa menggantungkan siapapun. Raihlah kesuksesanmu, dan setelah Biung meninggal ini, Biung tidak meninggal, Biung masih hidup. kamu harus berguru nak. Bergurulah kepada sastra kalam yang ada di Gunung Wilis, dan bergurulah di Gunung Semeru, Gresik, Toko. Gresik, Toko, Rancoko. Gresik, Toko, Rancoko. Siap Biung, tapi Biung harus hidup, mendampingi saya dan melihat saya menjadi satria yang prawiro. Iya, Ger, pasti. Tapi kamu laki-laki yang tangguh. Kamu akan mampu sendiri dengan daya pikirmu, dengan kekuatanmu, dan dengan strategimu. Romo, aku gak kuat, Romo. Biung, saya panggilkan kakek. Jangan ditinggalkan aku, Biung. Seloro, kamu harus hidup nak. Kamu harus hidup. Kasihan anak masih kecil nak. Seloro, oh Dewa Batara, oh Dewa Batara yang aku tidak mujizat anak yang sembuh. Oh Dewa Batara.